guys, perkenalkan nama aku Sri Destiana Khairia dengan NIM 1240104. Aku dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam kelas 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah kewirausahaan dengan 3 pertanyaan yang saya akan menjawab di video kali ini. Soalan yang pertama, jelaskan oleh saya konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Halo guys, dan saya akan menjawab soalan pertama, yakni usaha. Apa sih itu usaha? Usaha merupakan kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, dan anggota badan untuk mencapai suatu kegiatan atau pekerjaan yang kita inginkan. Poin kedua, yakni wirausahawan. Apa sih itu wirausahawan? Nah, wirausahawan merupakan orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan dalam berbisnis. Adapun poin ketiga, yakni kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini merupakan semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Adapun perbedaan dari ketiga tersebut adalah, perbedaan dari ketiga tersebut, usaha merupakan penggerakan dari anggota badan, tenaga, dan pikiran, sedangkan wirausahawan itu merupakan orang yang menggerakkan usaha, dan kewirausahaan merupakan proses dari wirausahawan dalam usaha yang telah dia kerjakan. Soalan kedua, yakni salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti A, T, dan M. Nah, apa sih ATM itu? ATM itu merupakan kepanjangan dari amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Amati merupakan tahapan yang dimana wirausahawan melihat serta mempelajari secara mendalam tentang bisnis, produk, maupun jasa yang sudah ada dan yang sudah berkembang di pasaran. Tujuannya agar mendapatkan pemahaman yang jelas tentang produk yang telah kita pelajari. Nah, setelah menganalisis dan mengamati tadi, wirausahawan selanjutnya akan meniru dari konsep yang telah diamati. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko kegagalan dalam usahanya. Setelah mengamati dan meniru, wirausahawan selanjutnya akan melakukan modifikasi. Nah, modifikasi ini merupakan langkah paling penting dalam meningkatkan usaha, yang dimana wirausahawan harus memiliki banyak ide untuk meningkatkan atau mengembangkan produk yang telah diamati tadi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari penerapan ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, amati saya mengambil contoh dari warung kopi. Nah, yang dimana ketika saya pergi ke warung kopi, saya akan mengamati bagaimana orang di dalamnya melakukan pekerjaan menjual kopi. Nah, itu merupakan contoh dari amati. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan. Yang kedua ada tiru. Dari saya mengamati penjualan kopi di warung kopi tadi, saya memikirkan dan berpikir bahwa saya akan menjual kopi tersebut juga. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari tiru. Selanjutnya ada modifikasi. Saya tidak akan menjual
persis sama dengan warung kopi tadi, tapi saya akan memodifikasi dengan menjual seperti kopi susu, kopi yang bermacam-macam rasa, dan saya akan menjualnya di pemasaran dan juga saya akan mempromosikannya. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari penerapan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan soalan yang terakhir adalah jelaskan oleh saya sejauh mana sikap dan kepribadian seseorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Nah, sikap wirausahawan yang sangat penting dan paling penting untuk diterapkan dalam usaha atau dalam membuat usaha, yakni sikap sabar. Karena sabar itu merupakan titik dari keimanan seseorang, yang dimana kenapa saya mengambil sikap sabar, karena setiap usaha tidak berjalan dengan kemauan kita sendiri. Tentunya pasti ada kendala atau hambatan yang akan terjadi, yang tidak kita tahu atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka sabar itu sangat penting dalam berbisnis. Nah, yang terakhir saya akan memberikan contoh dari sikap sabar dalam menjalani wirausaha. Nah, contohnya seperti seseorang yang berdagang di warung kecil dan di situ dia tidak memiliki pelanggan atau sepi pelanggannya. Nah, di situ dia menerapkan sifat sabar yang dimana dia berkata jika tidak ada pelanggan tidak apa-apa dan tidak boleh bersedih, karena di setiap usaha itu memiliki sesuatu hambatan atau jalannya sendiri untuk kita menjadi orang. Baik, terima kasih sudah menonton video dari UTS saya tadi. Saya berharap teman-teman mengerti dan selalu sehat. Dan juga saya berharap kepada teman kelas saya yang 3, terutama Retno Yuni, Balkis Ayudia, dan Rangga Febriansyah untuk mengkritik apa yang telah saya jawab. Mungkin ada perkataan yang salah atau jawaban yang kurang memuaskan. Mohon teman-teman untuk menilainya dan mengkritiknya di kolom komentar ini. Bye bye, see you di video selanjutnya.